Pernahkah kamu merasa hidupmu selalu tertahan di tempat yang sama? Usaha sudah maksimal, doa tak pernah putus, tapi rezeki seperti berjalan lebih lambat dari orang lain. Tahukah kamu, menurut Primbon Jawa, weton legi dikenal membawa aura manis, namun sering diuji dengan keterlambatan nasib. Konon, ada satu amalan khusus yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dipercaya mampu membuka pintu rejeki dan mengubah arah hidup pemilik weton legi. Amalan ini sangat sederhana, namun sering diabaikan. Dan justru karena kesederhanaannya, banyak orang tak menyadari kekuatannya. Simak sampai akhir, karena rahasia terpentingnya ada di bagian terakhir. Assalamualaikum dan selamat datang di channel ini, ruang berbagi kisah, makna weton, serta hikmah kehidupan yang diwariskan dari kearifan leluhur. Di sini, kita tidak sekadar membahas ramalan, tetapi mencoba memahami pesan di balik perjalanan hidup setiap manusia. Jika kamu merasa topik seperti ini bermanfaat dan menenangkan hati, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Dukungan sederhana dari kamu akan membantu channel ini terus menghadirkan konten yang lebih baik dan penuh makna. Dalam Primbon Jawa, weton legi dikenal sebagai weton yang membawa energi manis dalam dirinya. Orang yang lahir di hari legi dipercaya memiliki pembawaan lembut, tutur kata halus, dan sikap yang mudah diterima lingkungan. Mereka cenderung ramah, supel, dan cepat akrab dengan siapa saja. Tidak heran jika banyak pemilik weton legi disukai dalam pergaulan, karena auranya terasa menenangkan dan jarang memancing konflik. Dalam hal batin, weton legi juga dikenal memiliki hati yang peka. Mereka mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain dan tidak tega melihat orang berada dalam kesulitan. Sifat inilah yang membuat mereka sering berada di posisi sebagai penolong, pendengar, dan penyangga emosi bagi orang di sekitarnya. Dalam keluarga, mereka biasanya menjadi sosok yang mengalah demi menjaga kerukunan. Dalam pertemanan, mereka rela berkorban agar suasana tetap damai. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan sisi yang jarang disadari. Karena terlalu sering mengalah, banyak pemilik weton legi yang tanpa sadar menumpuk beban dalam hatinya. Mereka jarang mengeluh, jarang menuntut, dan lebih memilih diam saat terluka. Akibatnya, perasaan tertekan sering mereka simpan sendiri. Inilah yang membuat hidup mereka terasa berat meskipun terlihat baik-baik saja di luar. Dalam hal rezeki dan usaha, weton legi dikenal rajin dan tidak malas. Mereka mau bekerja keras dan tidak gengsi melakukan apapun demi kelangsungan hidup. Tetapi karena sifatnya yang terlalu baik, seringkali hasil jerih payahnya lebih banyak dinikmati orang lain. Mereka mudah dipinjam, mudah diminta tolong, dan sulit berkata tidak. Hal ini membuat aliran rezekinya terasa cepat keluar, namun lambat kembali masuk. Primbon Jawa mengajarkan bahwa karakter seperti ini bukanlah kelemahan, melainkan potensi besar jika diarahkan dengan benar. Hati yang lembut adalah anugerah, tetapi perlu diimbangi dengan keteguhan niat dan kesadaran diri. Tanpa keseimbangan itu, weton legi akan terus berada dalam siklus memberi tanpa pernah merasa cukup menerima. Karena itulah, leluhur Jawa percaya bahwa weton legi membutuhkan satu amalan khusus untuk menata kembali keseimbangan batin dan rezekinya. Amalan ini bukan untuk mengubah sifat baiknya, melainkan untuk menjaga agar kebaikan itu tidak justru menjadi sebab tertahannya nasib. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa di balik sifat lembut weton legi, tersimpan potensi besar jika ia mau menyelaraskan hati, niat, dan langkah hidupnya.
Dalam primbon Jawa, setiap weton membawa pengaruh watak sekaligus ujian hidupnya masing-masing. Untuk weton Legi, ujian terbesarnya bukan terletak pada kurangnya usaha, melainkan pada cara memandang diri sendiri dan hidupnya. Banyak pemilik weton Legi yang merasa sudah bekerja keras, sudah membantu banyak orang, namun hasil yang diterima sering tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan. Salah satu sebabnya adalah karena weton Legi dikenal memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Mereka mudah iba, mudah kasihan, dan sulit menutup hati ketika melihat orang lain membutuhkan. Dalam banyak kasus, mereka lebih memikirkan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan dirinya sendiri. Rizki yang datang sering langsung habis untuk menolong keluarga, teman, atau orang terdekat. Akhirnya, mereka hidup dalam pola yang sama, memberi terus-menerus, tetapi jarang merasakan hasilnya secara utuh. Selain itu, weton Legi juga sering terjebak dalam perasaan takut kehilangan orang, takut mengecewakan, dan takut dianggap tidak peduli. Karena ketakutan inilah, mereka jarang berani berkata tidak, meski sebenarnya hati dan tenaga sudah lelah. Mereka menunda kepentingan pribadi demi menjaga hubungan dengan orang lain. Dalam jangka panjang, sikap ini membuat batin mereka letih dan kepercayaan diri perlahan melemah. Primbon mengajarkan bahwa ketika batin seseorang lemah, aliran rezeki pun ikut tersendat. Bukan karena takdirnya buruk, tetapi karena pikirannya dipenuhi rasa khawatir dan pengorbanan tanpa batas. Energi hidupnya habis untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Inilah sebabnya banyak pemilik weton Legi merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Hari demi hari berlalu, tetapi perubahan besar tak kunjung datang. Di sisi lain, weton Legi juga dikenal sebagai pribadi yang mudah bersyukur, namun sering lupa bersyukur pada dirinya sendiri. Mereka bersyukur ketika bisa membantu orang lain, tetapi jarang merasa pantas menerima lebih. Dalam hatinya, tersimpan keyakinan bahwa hidup memang harus seperti ini, cukup asal bisa berbagi. Padahal, menurut ajaran leluhur, keseimbangan hidup tidak hanya tentang memberi, tetapi juga tentang berani menerima kebaikan sebagai bentuk kasih Tuhan. Karena itulah, ujian utama weton Legi bukan soal kurangnya peluang, melainkan kurangnya keberanian untuk menata ulang niat hidupnya. Mereka perlu satu titik kesadaran bahwa rizki bukan hanya untuk dibagikan, tetapi juga untuk memperbaiki hidup sendiri agar bisa memberi dengan lebih kuat. Dari sinilah muncul kepercayaan bahwa weton Legi membutuhkan satu amalan khusus, bukan untuk memanggil kekayaan secara instan, tetapi untuk mengubah cara hati memandang rizki dan nasibnya sendiri. Dalam kepercayaan primbon Jawa, setiap weton memiliki titik selaras antara hari kelahiran dan kekuatan batinnya. Untuk weton Megi, titik itu dipercaya berada pada hari Legi itu sendiri. Leluhur Jawa meyakini bahwa pada hari tersebut, energi kelahiran seseorang berada dalam kondisi paling peka untuk menerima doa dan niat baik. Karena itulah muncul satu amalan yang dianggap sederhana tetapi memiliki makna besar. Sedekah pada hari Legi yang disertai doa khusus untuk diri sendiri. Sedekah yang dimaksud bukan harus dalam jumlah besar. Justru dianjurkan dilakukan sesuai kemampuan agar tidak memberatkan hati. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, berbagi rezeki kepada tetangga, membantu orang tua atau bahkan memberi makan hewan. Yang terpenting bukan besar kecilnya pemberian, melainkan niat yang diluruskan dan kesadaran bahwa sedekah itu diniatkan sebagai jalan perubahan hidup. Setelah bersedekah, weton Legi dianjurkan untuk meluangkan waktu sejenak berdoa dengan penuh kesungguhan. Doa yang dipanjatkan bukan hanya tentang rezeki, tetapi juga tentang penataan batin. Misalnya dengan mengucap dalam hati, "Ya Tuhan, pada hari kelahiranku ini aku bersedekah dengan ikhlas. Lapangkanlah jalanku, kuatkanlah niatku, dan arahkanlah rezekiku agar membawa kebaikan bagi hidupku dan orang di sekitarku."
Primbon mengajarkan bahwa doa pada hari kelahiran memiliki daya pantul yang lebih kuat karena selaras dengan getaran awal kehidupan seseorang. Bagi weton legi yang berhati lembut, amalan ini dipercaya mampu menyeimbangkan kecenderungan untuk selalu memberi tanpa memperhatikan diri sendiri. Dengan bersedekah secara sadar di hari legi, mereka tidak hanya berbagi, tetapi juga menegaskan pada batinnya bahwa dirinya pantas menerima kebaikan dari Tuhan. Makna terdalam dari amalan ini bukan sekadar ritual, melainkan latihan niat dan kesadaran hidup. Sedekah mengajarkan keikhlasan, sementara doa mengajarkan keberanian untuk berharap. Dua hal ini, jika dipadukan, diyakini mampu mengubah cara seseorang memandang nasib. Dari yang semula pasrah, menjadi penuh harap. Dari yang merasa selalu tertinggal, menjadi percaya bahwa hidupnya juga berhak berkembang. Karena itulah, amalan weton legi ini dipercaya tidak bekerja secara instan, melainkan perlahan. Perubahannya sering dimulai dari dalam. Hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan langkah hidup terasa lebih terarah. Dari perubahan batin inilah, menurut Primbon, rezeki dan kesempatan akan mulai mengalir dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dikisahkan ada seorang lelaki yang lahir di weton legi. Sejak muda, hidupnya dipenuhi kerja keras tanpa hasil yang jelas. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik, ringan tangan, dan tidak pernah tega menolak permintaan orang lain. Jika ada teman meminjam uang, ia berikan. Jika ada keluarga membutuhkan bantuan, ia dahulukan. Namun anehnya, setiap kali rezeki datang, selalu cepat habis sebelum sempat dinikmati untuk dirinya sendiri. Bertahun-tahun ia hidup dalam pola yang sama. Pekerjaan silih berganti, usaha kecil yang dirintis sering berhenti di tengah jalan, dan tabungan tak pernah benar-benar terkumpul. Dalam hatinya muncul rasa lelah, bukan karena bekerja, tetapi karena merasa hidupnya tidak bergerak maju. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa dirinya yang selalu berbuat baik justru tertinggal dari orang-orang yang dulu berjalan bersamanya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang sesepuh desa yang mengenal betul ajaran Primbon Jawa. Setelah mendengar keluh kesahnya, sang sesepuh berkata bahwa sebagai weton legi, hatinya terlalu luas untuk orang lain, tetapi terlalu sempit untuk dirinya sendiri. Ia lalu dinasehati agar mencoba satu amalan sederhana. Bersedekah dengan niat khusus setiap hari legi, lalu berdoa untuk hidupnya sendiri dengan sungguh-sungguh. Awalnya ia merasa aneh. Selama ini ia terbiasa bersedekah tanpa pernah memikirkan dampaknya bagi dirinya. Namun ia mencoba mengikuti nasihat itu. Pada hari legi berikutnya, ia menyisihkan sedikit rezekinya untuk memberi makan orang yang membutuhkan. Setelah itu, ia berdoa dengan niat yang belum pernah ia ucapkan sebelumnya, memohon agar hidupnya dilapangkan dan jalannya ditunjukkan. Bulan pertama tidak ada perubahan besar. Bulan kedua, ia mulai mendapat pekerjaan sambilan yang lebih stabil. Bulan ketiga, ada orang yang menawarinya usaha kecil bersama. Hasilnya memang belum besar, tetapi cukup membuat hatinya tenang. Yang paling terasa adalah perubahan dalam dirinya. Ia mulai berani berkata tidak ketika hatinya sudah lelah. Ia mulai menata pengeluaran dan tidak lagi menghabiskan semua rejeki untuk orang lain. Pelan-pelan, hidupnya tidak lagi hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima. Ia menyadari bahwa rejeki yang datang bukan hanya untuk dibagikan, tetapi juga untuk membangun hidupnya agar kelak bisa membantu lebih banyak orang. Dari situlah ia merasa bahwa amalan sederhana itu bukan sekadar sedekah, melainkan cara untuk menata kembali arah hidupnya. Jika dilihat sekilas, amalan weton legi berupa sedekah dan doa pada hari kelahiran tampak sangat sederhana. Tidak ada ritual rumit, tidak ada syarat yang memberatkan, dan tidak membutuhkan biaya besar. Namun, dalam Primbon Jawa, kesederhanaan inilah yang justru menyimpan makna paling dalam. Amalan ini bukan dimaksudkan sebagai jalan pintas untuk menjadi kaya, melainkan sebagai sarana
untuk menata kembali hubungan antara hati, niat, dan rezeki. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa nasib manusia tidak hanya dipengaruhi oleh hari lahir, tetapi juga oleh cara ia memaknai hidup. Bagi weton legi yang berhati lembut, kecenderungannya adalah memberi tanpa batas dan lupa memperhatikan dirinya sendiri. Amalan ini hadir sebagai pengingat bahwa kebaikan perlu diiringi dengan kesadaran diri. Dengan bersedekah secara khusus di hari legi dan mendoakan hidupnya sendiri, weton legi diajak untuk berkata pada batinnya, "Aku berhak hidup lebih baik tanpa harus berhenti menjadi orang baik." Makna berikutnya adalah tentang keseimbangan. Sedekah melatih keikhlasan, sementara doa melatih keberanian untuk berharap. Banyak orang mudah memberi, tetapi takut berharap untuk dirinya sendiri. Ada pula yang rajin berdoa, tetapi enggan berbagi. Dalam amalan weton legi, kedua hal ini dipadukan agar batin tidak berat sebelah. Ketika memberi dan berharap berjalan seiring, jiwa menjadi lebih tenang dan langkah hidup terasa lebih terarah. Primbon juga menekankan bahwa perubahan nasib jarang datang secara tiba-tiba. Ia sering hadir melalui perubahan kecil dalam diri, pikiran yang lebih jernih, perasaan yang lebih ringan, dan sikap yang lebih tegas pada hidup. Dari sinilah peluang baru mulai terbuka. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tetapi karena cara seseorang melihat dunia ikut berubah. Inilah yang membuat amalan ini dipercaya mengubah nasib, bukan dengan cara magis, melainkan melalui pergeseran batin yang perlahan namun nyata. Selain itu, amalan ini mengajarkan tanggung jawab spiritual. Rezeki tidak dipandang sebagai hasil kerja, tetapi juga sebagai titipan yang harus dikelola dengan bijak. Dengan sedekah rutin dan doa yang terarah, weton legi dilatih untuk tidak takut pada kekurangan dan tidak mabuk pada kelebihan. Ia belajar bahwa hidup bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa seimbang ia menata apa yang datang kepadanya. Pada akhirnya, makna terdalam dari amalan weton legi adalah kesadaran bahwa nasib bisa digeser dengan cara memperbaiki niat dan sikap hidup. Hari lahir hanyalah penanda, tetapi pilihan hati tetap menjadi penentu. Dengan menjaga kebaikan, memperkuat doa, dan menata diri, weton legi diyakini mampu keluar dari siklus hidup yang stagnan menuju jalan yang lebih lapang dan penuh berkah. Dari kisah weton legi ini, kita bisa mengambil satu pelajaran penting, bahwa hidup tidak semata-mata ditentukan oleh hari lahir, tetapi oleh cara kita menata niat, usaha, dan doa. Amalan hanyalah jalan pengingat, bukan jaminan instan. Sedekah mengajarkan keikhlasan, doa menguatkan harapan, dan usaha menjadi bukti kesungguhan. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka perubahan nasib bukan lagi sekadar cerita, melainkan proses nyata dalam kehidupan. Bagi kamu yang lahir di weton legi, jangan pernah merasa kecil hati jika perjalanan hidup terasa lambat. Bisa jadi, Tuhan sedang melatih hatimu agar lebih kuat sebelum rezekimu diluaskan. Tetaplah menjadi pribadi yang baik, namun jangan lupa untuk menghargai diri sendiri dan menata masa depanmu dengan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan, dan tidak putus harapan dalam menjalani hidup. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekatmu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hidup kita selalu diberkahi serta dimudahkan langkahnya.